tiba-tiba ada undangan ngejati dari pihak BRT ini kan sesuatu yang menurut kita tuh ini teh benar apa enggak gitu ya. Pesertanya nyampe sekitar 800-an lebih, bahkan di Indonesia dan ada dari luar Indonesia juga. Pematerinya ada Pak James B gitu yang memang selain itu jujur saya ikutin terus untuk kelas mindset itu. Pas dibuka, wow, ini yang bikin kaget. Saya nggak pernah ikut seminar tiba-tiba dapat. Oke, Sobat Kabars, hari ini kita lagi ada di Bogor, tepatnya di Hotel Bigland. Kita ini baru beres acaranya BRT ya. Acara BRT itu selama 2 hari non-stop. Kebetulan juga hari ini saya sama Pak Tobi dan Asidik juga yang menemani perjalanan di acaranya BRT ini. Gimana untuk review awalnya dulu? Oke, thank you Kang Tobi. Pertama mungkin saya secara khusus ya mengucapkan terima kasih banyak untuk BRT yang selalu digawangi oleh Pak Tobi ya. Yang nggak nyangka itu adalah ketika kita dapat notif sebetulnya tiba-tiba ada undangan ngejati dari pihak BRT gitu ya. Ini kan sesuatu yang menurut kita tuh ini teh benar apa enggak gitu ya. Ini kan sesuatu yang menurut kita ini kaget juga gitu, kenapa bisa BRT ngajak atau ngundang kita sebetulnya. Dari situlah mungkin coba kita diskusi di internal ya di DPM. Di DPM itu berarti kan kita mah ada Departemen Pengawasan sama Pengembangan. Kalau bahasanya BRT manajemen utamanya barangkali di PT Bisnis. Nah, dari situ kita ngobrol, kemudian sebenarnya ini teh apa yang bikin kita tertarik gitu ya sampai kurang lebih 1 bulan kali ya. 1 bulan kita coba review, tapi qadarullah ini yang mungkin jadi pelajaran yang pertama. Kita ngomongin pra dulu ya atau ngomongin persiapan. Ternyata timnya BRT ini luar biasa. Petarung semua. Terus kita di follow up, bahkan jujur li kita di awal sempat speechless ya. Ini acara benar apa enggak gitu ya. Ini mohon maaf atau jadi kan di awal saya ceritakan sedikit biar memahami. Tapi ternyata suruh register dulu baru kemudian kita dikasih rundown. Setelah dikasih rundown, wah itu ternyata wow banget. Itu yang jujur li membuat saya sedikit tergerak. Oh ternyata pematerinya ada Pak James B gitu ya. Yang memang setelah itu jujur saya ikutin terus untuk kelas mindsetnya. Ini sangat ngebantu banget untuk teman-teman yang lagi concern di bisnis ya. Nah dari situlah awal cikal bakal saya ngobrol sama manajemen, kemudian ada Pak Ali sebagai owner juga termasuk Kang Rapi gitu ya. Nah itulah awal mula kita mutusin untuk memenuhi undangan BRT. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tom ya. Kita ngobrolin dari sesi persiapannya dulu. Kalau ngobrolin persiapan itu sebenarnya BRT itu masuk undangan dari kalau nggak salah dari bulan Desember lah ya. Kita dapat dapetin undangan itu dari bulan Desember dan ini sebenarnya cukup unik juga. Undangan yang masuk tuh dia lewat DM Instagram dan undangannya ini jujuran aja Pak Tommy mohon maaf. Undangannya itu biasa aja lewat DM masuk. Kita awalnya sih notice bahwa kayaknya ini gathering pada umumnya lah. Ditambah dari sisi waktu pun awal Februari juga kan, dan itu bertepatan biasanya kalau di kita sama event atau campaign itu makanya di situ ada beberapa pertimbangan yang coba kita kaji ulang lah ya, dan ya, kita belum benar-benar menotis bahwa itu akan apa. Cuman yang jadi poin yang salut dari kita tuh follow up lagi tuh tim BRT tuh follow up sampai beberapa kali, bahkan sampai ke nomor purchasing-nya kita juga nggak salah lewat apa juga. Akhirnya purchasing pun follow up lagi kita. Akhirnya kita penasaran. Jadi kalau biasa kayaknya enggak deh gitu. Karena sampai jadi di follow up lagi. Pada akhirnya kita coba regis dan ini yang unik. Biasanya undangan itu datang duluan, baru kita bisa ngecek kayak gimana. Ini kita harus regis dulu, baru undangannya dikirim. Ini kalau nggak salah. Betul. Waktu jalannya. Ini agak unik makanya gitu. Jadi pas kita regis, dapat linknya, dikirim linknya sama tim internal. Pas waktu kita lihat, di situ ada video juga kan. Tadi di undangan itu ada videonya juga. Bahkan sampai beberapa slide tuh kalau nggak salah, di beberapa slide itu informasinya cukup lengkap sampai akhirnya wow. Ini kayaknya acara emang acara lumayan gede juga gitu ya. Itu kan ya acara gede lah, apalagi 2 hari kita dikasih fasilitas full cover juga kita untuk akomodasi, dan mereka juga ngedatengin ya tadi James B juga, Pak James B yang notabene Pak James B ini kan trainer motivator yang udah banyak tahu juga lah ya, dan kelasnya juga nggak main-main. Nah BRT ini bisa menghadirkan Pak James B itu luar biasa. Itu sih yang akhirnya kita memutuskan dan berangkatlah gitu tanggal 5 ya. Iya. Tanggal 5. Nah, masuk ke perjalanannya. Di rundown-nya itu kita start jam 8 pagi ya. Iya. Begitu lah ya. Posisi kita di Bandung, startnya jam 8 pagi. Kita kumpul jam range setengah 3 lah ya. Setengah 3 tuh kita udah kumpul di Pasteur. Estimasi datang ke Bogor tuh sekitar jam
8 ya. 4 jam ya. Estimasinya jam 8, cuman ya alhamdulillah perjalanan lumayan lebih cepat, jadi kita datang jam 7. 8 lah ya. Jam 8 ya, kita di sana istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, sampai akhirnya langsung ke PRT-nya. Nah, selama perjalanan gimana nih? Atau sama Mas Sidik, perjalanan pagi banget kan kita subuh. Betul. Saya thank you sih buat istri saya gitu, terutama mungkin ya. Sampai nggak tidur sebenarnya Kak Pit. Sampai nggak tidur. sama sekali. Gitu. Takutnya kesiangan gitu kan udah Jalanin semuanya kayaknya. Ya gitu, saya thank you benar-benar. Tidur ya. Takutnya suaminya mungkin ketinggalan, soalnya kan memang pakai travel kan, jadi jangan gitu, benar-benar harus kan ikutin rundown sama si travel dia gitu. Ya itu alhamdulillah sih lancar buat prosesnya, terus juga ya benar-benar harus nyiapin si fisik sih sebenarnya. Saya juga mungkin para perjalanan dan kurang enak badan gitu, cuma alhamdulillah sih lancar sampai Oke, berarti Asidik tuh sampai istrinya nggak tidur. iya. Buat nungguin. Soalnya bangunnya jam 2 tuh, jam 2 pagi harus benar-benar prepare gitu. Pak gimana Pak? Ya, Perjalanan mungkin kalau ngomongin perjalanan kita tuh baru berangkat lagi ya, subuh ya, ketemu lagi berangkat gitu ya. subuh ya. Kalau teman-teman yang lain saya juga baru tahu ternyata bisa nginep duluan gitu ya. Kalau kita kan memang itu dekat, setara jarak juga cuma 4 jam, jadi akhirnya nggak mungkin nginep ya. Berarti kan perhitungannya di sini waktu harus akurat. Thank you Pak Tommy ya, bikin kita dari Bandung tuh jadi harus bangun subuh dan nggak tidur ya. Tapi luar biasa deh Pak Tommy ya. Saya lihat nanti di acaranya keren. Oke, lanjut ya, persiapan kayaknya kita udah oke nih kayaknya. Ya intinya sepakat, persiapan kita sama-sama lumayan di kota ya, karena memang pagi juga atau bahkan subuh, dan kita dikejar tempat register jam 8, jadi ya mau kamu kita harus berangkat 4 jam sebelumnya. Ketika nyampe memang di sana udah banyak juga yang udah antri mau regis, dan ya kita kebagi sih, karena memang kebetulan saya di update A ya, saya pakai undangan yang Ancol motor, ya atau bisa masih dari Ledang update L, jadi kita bagi 2. Normal sih kayak biasa, kita regis di situ, kita ngisi data diri, tanda tangan, kemudian diarahin buat ke lantai 7 ya. Jadi registrasi itu kita di lantai 1 dan kita diarahin untuk venue acaranya itu ke lantai 7. Memang ini gedung PRT-nya juga, ya, jadi gedung milik PRT, kayaknya juga gedung baru. Kalau kita lihat ke sana kemarin, gedung baru dari PRT, letaknya itu di dekat Sentul. Ya di tempat PRT-nya juga, di tempat PRT-nya. Kalau di map itu ada namanya PRT Elektrik. Kayaknya kita ke atas ke lantai 7, dan di sana ternyata sudah banyak juga yang datang. Sudah banyak yang datang, yang udah banyak juga pakai baju kayak gini nih. Kita masih pakai baju biasa kan kemarin. Nah di situ kita nunggu untuk pembagian goodie bag ya. Goodie bag itu isinya lumayan unik juga. Pas dibuka, wow, ini yang bikin kaget. Saya nggak pernah ikut seminar tiba-tiba dapat tulus di dalamnya gitu ya, dapat kunci-kunci ini. Thank you ya Pak Tom, ini kepikirannya hebat. Saya pas buka tuh biasanya kan baju gitu ya, atau buku tulis. Ya mungkin balik lagi ya Pak Tom, mudah-mudahan ke depan nanti ada buku tulis ya sama pulpen. Saya jujur di tas ya, jadi nggak kebawa waktu itu, tapi ada handphone alhamdulillah. Itu tadi yang di notice tuh kita dari lantai 1 ke lantai 7 memang agak belum juga. Biasanya kan di kalau ada benar-benar kita manual berjalan. Itu pun kayaknya sebenarnya itu trek bareng-bareng ya, tidak bukan kakak trek bareng. Jadi ya mau dari itu jalan, tapi ya kita akhirnya lihat itu juga salah satu tujuannya juga lihat Mengenalkan ya. lantai ke lantai itu ya apa. Kita naik dapat goodie bag, jadi memang ada hal yang agak unik juga. Tidak di dalamnya kita dapat tote sis kalau nggak salah gitu. Kemudian itu juga tuh kita dikasih kaos dan baju untuk 2 hari acara. Terus dikasih juga ID card tuh ya untuk mengakses berbagai fasilitas yang mereka kasih selama 2 hari ini. Jadi ketika kita dapat goodie bag, langsung kita masuk ke acara pembuka. Acara pembuka tuh itu nyanyi lagu Indonesia Raya. Ini kemarin. Indonesia Raya itu yang kegiatan biasanya di sekolah Jet Import melakukan Jet ya 3 tahun kemudian dari Pak Gubernur juga, beliau dan stakeholder lainnya itu. Terus ada beberapa poin juga sih yang disampaikan sama Pak Gubernur di pas awal. Saya pertama Ya, ada video dan di pembukanya tuh dia ngasih satu dan juga yang oke itu videonya. Kayaknya foto-fotonya kita juga di situ, terus ya mulailah dari situ. Di dewannya lumayan padat juga sih itu. Terus tadinya bisa tidur jam jam lah ya. Acaranya sih ya seperti biasa normal, cuman ya dia
day 1 memang ada Pak James juga langsung ya. Jadi setelah pengumuman kita istirahat, makan siang, lalu disambung sama Pak James kalau nggak salah ya. Betul. Ya, Pak James Dwi menjelaskan beberapa materi yang bagus juga di situ. Kelasnya Pak James Dwi ini luar biasa. Gimana Pak James Dwi? Yang pertama sih ketika setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus juga pembagian goodie bag, dan satu lagi dibuka juga tuh buat BRT Fair-nya ini yang lebih keren di lantai pertama itu ada BRT Fair. Sudah launching gitu ya ketika annual meeting di 2006. Terus juga mungkin ada OneSys juga, ini aplikasi dari BRT ini yang keren banget. Terus juga udah menggunakan teknologi yang canggih RFID gitu ya. Jadi kita nggak usah scanning barcode lagi tuh tiap produknya lebih jarak jauh gitu ya. Itu keren banget sih, itu cocok banget buat stop pembelian juga lebih cepet. Terus juga ya nanti dicek aja di videonya, keren pokoknya. Mantap ya. Mantap, keren banget Pak itu. Ya mungkin kalau dari saya pribadi karena di awal notice itu lebih ke Pak James itu ya. Saya sih ngebayangin bahwa KBP ini juga harus mengalami sisi mindset gitu. Jadi kita sebetulnya datang ke sini lagi coba investasi leher ke atas. Ya. Tapi jujur ketika ngelihat Pak Tom gitu ya, Pak Tom ini, ya alhamdulillah thank you Pak Tom bisa bersalaman langsung gitu ya. Iya, betul. Ini ngelihat Iya. foto ya, sama CEO-nya BRT, alhamdulillah thank you ya sekali lagi kita dari KBP, thank you nih. Teman-teman udah bisa foto bareng, salaman, thank you ya Pak Tommy. Ini yang mungkin berkesan banget. Saya sih ngelihat sesi pertama tuh wajar kalau BRT bisa gede gini gitu ya. Karena emang saya lihat penyampaiannya visioner orang. Ini kayaknya selaras dengan kita ya. Kalau kita tuh disebutnya master plan. Kita selalu bikin master plan tuh jangka pendek, menengah, panjang. Nih pas ngelihat Pak Tommy Huang presentasi itu, kayak kita tuh dibawa ke suasana kita ngebangun master plan kita gitu ya. Itu kayak ini tuh kayak ngebahas perusahaan kita gitu ya. Nah itu yang mungkin unik. Jadi langsung nyetrum saya sama Pak Tommy Huang. Thank you ya Pak Tommy. Ini kayaknya lebih ngejelasin bahwa beliau bukan hanya pengalaman sih, tapi praktisi, knowledge-nya pokoknya mumpuni, dan memang beliau CEO yang menurut saya lengkap ya. Bukan hanya bisa ngomong, tapi juga ternyata bisa menjalankan, bisa ngontrol, bisa ngasih contoh, itu yang paling penting sebagai seorang CEO. Nah nih jadi apa ya, nama pengalaman buat gitu ya, pemain saya juga buat ya, mudah-mudahan yang bagus kita terapkan di sana. Nah memang kalau masuk Pak James gitu ya, ini saya sih berusaha keras supaya bisa gimana ya, ada dokumentasi gitu Kang ya. Pak James ini saya lama banget ngikutin, tapi saya sangat merindukan. Thank you Pak James, saya udah follow up ya IG-nya yang istri Bapak tuh, sesuai saya insya Allah udah follow up juga. Thank you nih Pak James. Sebetulnya sederhana, saya ingin terus investasi di leher ke atas karena mungkin juga investasi jangka panjang. Terus senang banget kemarin bisa ketemu secara langsung, walaupun nggak sempat foto atau salaman, tapi jujur saya senang banget. Ternyata nggak beda jauh apa yang disampaikan Pak James di YouTube channel yang terkenal. Pak James ketemu langsung, ini kayak dream gitu ya. Nah tapi bukan berarti menyampingkan BRT, enggak, dua-duanya ternyata punya kolaborasi yang beda gitu. Nah ini yang mungkin kemarin dari pertama kita tuh bingung, tadi kata Mas Sidik tiba-tiba ada apa BRT Fair. Ini kita bingung ya jujur ya, ini kenapa dibuka ya, padahal kan kita orang awam, turun dulu ke bawah kok disuruh lihat barang yang kita nggak ngerti mungkin ya. Mungkin sebagian orang ini nggak aneh sih, cuman ternyata ada plot twist ya. Kalau di film itu kayaknya Pak Tom tuh pintar ngasih trailer dulu kayaknya, jadi kita penasaran. Jadi pas nyambung ke hari kedua, oh iya ini kayaknya tujuannya gitu ya. Keren sih, keren. Itu kesan yang luar biasa dari pertama. Ya kalau capek sih mungkin sama kita capek. Thank you dari pertama ya. Ya. Itu sih kesan saya. Nggak tahu nih Kang Kap ini. Oke. Ya, kita langsung Dewan recap aja. Oke. Jadi memang di hari pertama hal-hal yang lumayan mengejutkan tuh ada di materinya Pak James Dwi, ada di BRT Fair-nya mereka, dan materi dari Pak Tommy Huang tentang ekosistem bisnis, serta di situ kalau nggak salah nge-share juga tentang pasar, peluang pasar juga gitu ya. Market share ya. Market share-nya. Itu secara keseluruhan memang ya mengejutkan juga gitu, dari isi materinya sampai ke isi acaranya juga gitu. Oke, jadi intinya di hari pertama itu secara keseluruhan acara itu luar biasa, apalagi dari Pak Tommy Huang yang sempat nge-share materinya juga, dan bahkan ya mereka rencananya mau ngebangun sebuah sistem yang kayaknya belum pernah ada ya di Indonesia. Mereka bikin AI sendiri, OneSys AI. Nah OneSys ini memang yang digadang-gadang sih untuk jadi transformasi pasar digital dari BRT sendiri untuk tahun-tahun selanjutnya, karena kan ini pasar digital kita kayaknya di e-commerce atau marketplace, dan si BRT ini udah mulai masuk ke arah sana juga. Di samping itu materi dari Pak James Dwi juga sangat-sangat bermanfaat. Yang gak kalah uniknya itu di hari pertama ya, yang tadi disampaikan Asidik tuh kita main tuh ke lantai 6. Dia ternyata nyediain satu lantai khusus
satu lantai full yang udah terkonsep, sistemnya juga udah oke di situ, dan di satu lantai itu banyak booth-nya juga, dan kita diperkenalkan di lantai itu bahwa ada sistem yang lagi mereka bangun dan ada produk-produk yang lagi mereka develop juga gitu, inovasi-inovasi produk dan juga inovasi-inovasi sistem. Jadi ketika kita masuk itu kita langsung diperlihatkan banyak booth yang menarik lah ya. Itu setiap booth udah pasti dikasih satu simulasi digital dan juga satu tim sebagai pemandu supaya kita bisa lebih paham gitu untuk keseluruhan setiap booth ini tuh apa maksudnya dan apa tujuannya. Tadi kita sempat ngecek booth-nya OneSys juga, terus kita sempat ngecek booth-booth yang produknya juga, semuanya oke, dan tim mereka juga ramah-ramah, penjelasannya juga cukup detail. Kelihatan memang sangat menguasai lah gitu dari teknisnya juga. Jadi BRT di hari pertama. Nah dari situ kita langsung beres acara. Sebenarnya ini juga di luar estimasi, kita harusnya di jam 9-an gitu ya. Di rundown tuh hari pertama kita beres jam 9, cuman ternyata beres jam 10 karena ada beberapa poin mungkin yang akhirnya ya di lapangan itu berjalan lebih lama. Jadi dampaknya mungkin kita pulang ke hotel pada akhirnya sekitar jam 11. Sangat-sangat terkuras lah gitu energi. Plus besoknya ini masuk ke hari kedua, besoknya itu kita udah harus kumpul lagi sebelum jam 7 sebenarnya, karena acara itu jam 8, kita sarapan dulu di hotel sebelum jam 7, lalu kita kumpul buat naik bis lagi, dan ya mereka benar-benar menyediakan transportasinya juga kita dari hotel ke venue-nya. Kita kumpul untuk naik bis dengan peserta yang lain sana ya jam 8, itu di tanggal 6 ya, hari kedua tanggal 6 Februari pas hari Jumat juga. Secara materi itu memang lebih padatnya di hari pertama. Di hari kedua lebih ke memperkenalkan produk gitu, produk-produk yang jadi inovasi kedepannya dari BRT yang akan di launching dan juga ada yang di develop juga. Nah produk-produk ini disampaikan di materi di awal, beres break sholat Jumat itu langsung ke materi-materi selanjutnya. Jadi untuk di hari kedua sih lebih ke wordingnya. Jadi hari pertama kita banyak benar-benar di push materi, hari kedua kita diperkenalkan beberapa produk dan beberapa hal di BRT. Bahkan ya Pak Tommy Huang pun menjelaskan lagi manajemen bisnis bengkel, di situ ada penjelasan. Tapi memang dikhususkan untuk hari kedua ini wordingnya memang cukup lama dan banyak banget, kategorinya banyak banget. Itu kalau di jumlah hadiahnya mungkin bisa nyampe ratusan juta lebih malah, karena ada yang dapat juara satu pun, ada yang dapat mobil, ada yang dapat mobil, ada yang dapat 130-an juta sampai ke bawah-bawahnya itu ada yang sampai tiket Korea, bahkan berapa orang ya yang ke Korea. Jadi intinya jelas intinya itu kita dikejutkan lagi dengan wording dan hadiah-hadiah yang gede banget, fantastis banget. Pertama sih kalau saya hari pertama memang ngajarin ke kita tuh, kalau Pak James ya sebenarnya itu memang harus jadi yang terdepan. Itu yang saya ingat gitu. Nah ini kata itu mudah-mudahan bisa kita pakai juga di tempat, harus terdepan. Ini yang memang selangkah lebih maju ketimbang. Pertama mungkin ditunjang pengalaman Pak Tommy Huang itu harus berani melangkah. Ini kan sesuatu yang menurut saya memang semua di wilayah mindset kayaknya di dalam itu ya. Bagaimana mengajarkan kita untuk berani menjadi tadi content yang bagus, tapi itu juga percuma kalau dia mulai aja nanti sambil dievaluasi sambil jalan. Itulah mungkin kesan yang bisa dari pertama. Ternyata hard skill sama soft skill itu kita ketika ngelihat BRT ya memang perusahaan besar rata-rata concern di situ ya. Bahkan sesimpel Pak Tom juga memperhatikan human capital, bahwa memang karyawan atau karyawan tim tuh dijadikan satu aset yang luar biasa. Makanya hasilnya kemarin hari pertama luar biasa. Hari kedua saya setuju. Hari kedua yang paling gak nyangka setelah mindsetnya dibentuk gitu ya, kemudian dikasih realita ilmu daging dari Pak Tom ini. Pengalaman beliau dari luar biasa kemarin nih, dari peristiwa apa itu sih di akhir orang tuanya sampai ngedream jadi BRT itu kita ngelihat. Apalagi BRT kan grupnya bintang motor ya, yang kita kenal kan juga ada yang banyak di Indonesia. Ini yang bikin saya pribadi, emang beliau nggak ngomong teori ya, ngomongnya pengalaman. Jadi knowledge-nya tuh benar-benar diasah dengan jember. Itu support, kalau kita latihan berapa puluh juta, itu jujur aja, itu dikasih BRT gratis, dan Pak Kom langsung turun langsung kasih gratis tanpa syarat. Bahkan kita mungkin kalau ngomongin nggak kenal kan baru pertama kali ya, tapi dikasih aja. Nah kita hari kedua tuh benar-benar luar biasa. Di samping tadi disampaikan sistem yang lagi dibangun, inovasinya yang terbaru gitu ya, kemudian dreamnya beliau dalam waktu 5 tahun ke depan. Saya rasa di hari kedua ya tadi setuju, wording itu juga jadi motivasi kali ya buat teman-teman yang sudah jadi mitranya BRT juga. Saya sampai geleng-geleng kepala, ini luar biasa supportnya Pak Tom gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa nular
thank you Pak Tom sudah dikasih banyak insight hari pertama hari kedua. Dari saya sih intinya luar biasa Kang, luar biasa banget. Sampai Bogor dari awal sampai balik lagi nih. Mudah-mudahan sih saya cuma bisa mendoakan. Pertama buat owner kita yang sudah support ada Pak Aris Hermawan sebagai ownernya PT KBP. Kemudian yang kedua ada tadi ya CEO-nya BRT Pak Tommy Wang dan kawan-kawan. Thank you sekali lagi sudah ngasih ilmu daging plus fasilitas tuh dari awal sampai akhir. Saya sangat jujur thank you sekali lagi. Kesannya luar biasa lah pokoknya. Banyak ilmu yang bisa diterapkan lah di kita ya. Kalau dari saya sih jujur sih luar biasa banget, pengalaman yang berharga banget ya. Kalau misalnya pakai nominal tuh ya mungkin mahal banget ya, kayak kesempatan ini gitu mahal banget gitu ya. Dan mungkin benar-benar saya benar-benar satu tuh materinya gitu ya, jangan sampai kelewatan. Betul ya. Ya di foto, di rekap, terus juga ditulis ya, berusaha secara maksimal sih buat materi-materi yang dikasih itu juga ya benar buat konsepnya yang kita benar-benar di brand bos lah kasarnya mah gitu kan, benar-benar kita benar-benar harus jalan gitu, jangan takut jalan pelan-pelan gitu ya, jangan takutlah kalau misalnya begitu kita terus aja gitu, kita jalanin terus gitu kan, jadi kita tetap gerak gitu ya, ada gitu segalanya gitu ya, jadi benar-benar harus positif mindsetnya benar-benar dijaga sih, makanya yang is powerful gitu buat Pak James, Pak Tommy Wang ya, mungkin vibrasinya juga Pak positif gitu ya, jadi ya nyambung gitu si materinya. Wah, itu luar biasa sih itu. Kalau saya mungkin untuk day to-nya ya lebih ke yaitu manajemen sih, itu benar-benar kalian tuh benar ngajarin tuh dari awal gitu, ngerintis lah sama dari ngerintis juga sampai gimana buat scale up-nya, skill-skillnya tuh ya ada beberapa tahap ya sampai dealer itu kan ya gimana gitu mereka sampai itu luar biasa dijelasin gitu ya. Mungkin ya balik lagi tadi kan banyak pemilik mungkin yang mungkin suami dan istri juga nih Pak ya, temanya kan sama istri, makanya itu benar-benar harus kolaborasi kan. Nah, makanya itu penting banget tuh, banyak kan istrinya buat manajemen yang adminnya dan suaminya itu sebagai tekniknya atau sebagai marketingnya, itu barang-barang diajarin tuh pelan-pelan gitu ya, skillnya di training, terus kemudian dilancarin semuanya gitu, dikasih support sama Pak Tommy Wangnya, diperhatiin detail-detailnya juga diperhatiin gitu ya, itu yang luar biasa sih. Mungkin satu lagi sih itu yang iconic itu ya, kenapa iconic mungkin ya, mungkin Pak Tommy Wang juga pengen menghubungkan gitu ya dari hulu sampai hilir kan usernya gitu ya, bisa terperhatikan juga mungkin ya bisa lebih dekat juga mungkin ya Pak Tommy Wang, kalau misalnya ada kendala tuh ada komplainan bisa langsung di handle sama Pak Tommy Wang sih. Kita sih buat BRT selalu gitu ya, sehat buat semua tim dan kita semua seperti itu ya. Oke, nah itu tadi mungkin tanggapan-tanggapan pengalaman dari Pak Tommy, sedikit juga kita juga terkait perjalanan 2 hari di BRT ini. Intinya sih pertama pengalaman ini berharga banget, banyak pembelajaran juga yang kita dapat dari 2 hari ini, dan ternyata ya sistem yang dibangun BRT ini nggak main-main. Intinya terima kasih banyak ya untuk BRT atas kesempatannya untuk di tahun ini di annual meeting 2026 dengan tema Iconic-nya yang lagi terus dikembangkan lewat sistem OneSys-nya ini. Semoga bisa terus on the track untuk sampai ke target-target selanjutnya. Terima kasih juga untuk semua mungkin yang terlibat kemarin tuh di spill 100 panitia ya. Persiapan selama 3 bulan, 100 panitia, dan mereka total pesertanya ada 800-an lebih itu se-Indonesia, dan juga ada tamu-tamu dari negara-negara ASEAN. Beberapa negara-negara yang ada di ASEAN itu juga hadir karena mereka juga bermitra secara langsung di luar. Terus juga kabarnya ya kemarin di spill nyewa 2 hotel full bintang 4 di Bogor, ada Big Land Hotel sama Swiss Palace untuk acaranya. Pertama ada Pak James Wee dihadirkan di situ. Terus juga di situ ada hal yang unik juga, dikhususkan untuk bawa istrinya juga gitu, untuk acara ini, karena memang ada hal-hal yang ditargetkan oleh mereka juga di acara ini. Terus pesertanya nyampe sekitar 800-an lebih bahkan di Indonesia, dan ada dari luar Indonesia juga. Akomodasi full mereka cover, transportasi dan lain-lain itu udah full cover. Makanan cemilan non-stop, juga berhenti ketika habis ada yang refill lagi, luar biasa. Isi dari acaranya nggak kosong lah, banyak yang di share, bahkan sistem mereka pun ya mereka share gitu, mereka buka seperti apa SOP dan lain-lainnya ya mereka share untuk berbagi ilmu lebarnya dengan para mitra ini. Jadi ya the best lah untuk BRT ini, dan terima kasih juga Miguel Panel juga, dan thanks juga untuk BRT. Terakhir mungkin kita harus ada moto ya yang mirip itu, kayaknya memang kalau PT Kuda Besi Perkasa kan tumbuh, berkembang dan berkelanjutan, itu moto kita ya. Cuman kita pernah ke-trigger nggak sih cabang kedua itu loh,
Ancol Motor Super Team. Nah, ini kayaknya buat penutup kita ya. Iya aja Pak. Kita coba Ancol dulu ya, ya. Ancol Super Team, kemudian nanti BRT Super Team juga ya. Ada 3 memang BRT, cuma kita ambil yang terakhir ya. Setuju nggak? Baik. Oke, kita mulai ya. Ancol Motor Super Team. BRT Super Super Team. Team. Thank you ya.